begitu pas Om Imran ngomong, "Woi, kenapa?" Tiba-tiba yang ngintipin Om Imran itu nggak cuma satu anak. Jadi tiba-tiba setelah Om Imran ngomong, "Woi, kenapa?" Tiba-tiba ada kepala-kepala lain bro yang ngintipin. Mulai bermunculan. Ikut-ikut ngintip gitu. Iya, ikut-ikut ngintip. Dan semua anak kecil itu ngetawain Om Imran. Ya, jumpa kembali di Jenggotan. Jengkeran rambut tuh golek setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Jadi langsung saja mari kita berbagi cerita. Kira-kira kali ini ada cerita apa bro? Cerita ini berlatar belakang di tahun 2018, yang dimana cerita ini setnya di apartemen. Di apartemen di daerah Cengkareng. Aku nggak tahu Cengkareng itu mana. Bagi teman-teman Cengkareng daerah mana? Maksudnya apakah Jakarta Barat atau Jakarta Utara kan? Cengkareng itu Jakarta. Saya nggak terlalu hafal Jakarta makanya kan. Dikisahkan ada yang namanya Om Imran. Ya. Nah kebetulan Om Imran ini terlibat sebuah pekerjaan yang mengharuskan dia untuk di Jakarta. Dan Om Imran ini kan bukan asal Jakarta tuh, sehingga kalau dia di Jakarta otomatis kan harus cari tempat tinggal atau tempat kos lah. Betul. Nah kebetulan banget kakaknya Om Imran ini itu punya satu unit apartemen di daerah Cengkareng itu. Nah otomatis Om Imran ini memutuskan untuk pinjem lah apartemen kakaknya itu. Ternyata dibolehin sama kakaknya kan. Karena apartemen itu juga tidak terpakai dan juga kakaknya Om Imran ini juga tetap bayar sewanya gitu loh. Jadi daripada Om Imran buang-buang duit buat kos, ya ada apartemen nganggur ya dipakailah, dan ternyata boleh. Dan kebetulan Om Imran ini terlibat pekerjaan yang mengharuskan dia di Jakarta tuh gak cuma sendiri bro. Ada temannya namanya Om Bagus. Nah, jadi mereka berdua tinggal lah di unit apartemen di daerah Cengkareng itu. Tepatnya unit apartemen itu terletak di lantai 15. Ya cukup tinggi ya berarti ya, di lantai 15. Nah harapannya kan ada pekerjaan tuh Om Imran sama Om Bagus, dan kebetulan pekerjaannya itu berlangsung selama setengah tahun, 6 bulan. Ya harapannya ya 6 bulan di sana terus lah. Namun kenyataannya mereka itu cuman bertahan 3 hari. Karena ada gangguan-gangguan mistis yang dialami di apartemen tersebut. Nah gangguan mistisnya itu berlangsung di hari ketiga bro. Jadi langsung tuh ketemu kejadian mistis, langsung mereka takut terus pindah. Nah pertanyaannya, kejadian mistis macam apa yang bisa membuat kedua om-om ini memutuskan untuk cabut dari apartemen itu? Padahal gratis kan apartemennya kan. Iya kan, pinjam dari kakaknya tadi. Kebetulan kejadiannya itu di malam Jumat tuh. Di malam Jumat ya kan. Di tengah malam. Nah kebetulan malam Jumat itu ada pertandingan sepak bola. Maka dari itu Om Imran sama Om Bagus memutuskan untuk nonton lah di Begadang. Ya nontonnya kebetulan di unit apartemennya ada televisi, jadi nonton di sana. Begadang nonton bola. Nah sebelum bolanya dimulai bro, itu Om Imran itu nyuruh Om Bagus untuk pergi ke minimarket yang ada di bawah. Jadi harus turun dulu minimarket. Nah cuma kan Om Bagus males dong, juga males lah, juga mager. Ya karena kedua-duanya ternyata juga mager, akhirnya mereka memutuskan untuk sweet oke. Batu kertas gunting. Yang kalah ke bawah beli minuman sama cemilan lah biar nonton bolanya enak. Alhasil yang kalah itu Om Imran. Ya udah dah,
Om Imran turun, Om Bagus nungguin di unit apartemennya itu. Turun otomatis via lift dong, ya kan. Kalau tangga darurat capek kan, ya kan. Yui. Lantai 15 nih, dipencet, ting, begitu dibuka, itu di dalam lift itu sudah ada 2 orang bro. Yang pertama itu cewek pakai baju kantoran, dan yang kedua ada bapak-bapak gimana ya, pakai celana jeans, terus pakai baju polo gitulah. Jadi sudah ada 2 orang dengan profil berikut sebelum Om Imran masuk lift. Oke, ada orang itu, 2 orang itu kan Om Imran nggak kenal juga kan, ya masuk lah, masuk. Lift ketutup, turun tuh, ya kan. Nah, pas di lantai 9 bro, lift itu kebuka. Turun. Ting. Si yang 2 orang tadi. Nah, kan kebuka tuh, pas lantai 9 kebuka. Ternyata 2 orang itu nggak turun bro. So? Berarti kan ada yang mau masuk dong dari lantai 9 dong. Oke. Nah, pas kebuka, nggak ada orang bro. Sepi bro lantai 9 bro. Tapi kenapa kebuka? Salah pencet kali? Gak ngerti. Oke. Kebuka, nggak ada orang. Ditungguin lama gitu kan. Terus Om Imran ambil inisiatif untuk nekan tombol tutup, ya kan. Pas nekan tombol tutup, lift itu tidak segera tertutup, tetap kebuka dan tetap sepi bro. Nah, di tengah kebingungan itu, ya kan, tiba-tiba di screen di liftnya itu ada tulisan overload. Lah, terus ada alarm didididit. Nah kan aneh kan? Iya. Gak ada yang masuk ke overload. Oke. Rusak kan? Tapi aneh sih. Nah kalau overload itu kan gak bisa ditutup, otomatis gak bisa ditutup. Harus dong. turun salah satu. Atau mengurangi beban agar liftnya bisa nutup dan jalan lagi. Mengurangi beban pun juga aneh karena cuma 3 orang bro isinya lift bro. Sedangkan maksimal lift itu 6 atau 7 orang lah. 7 lah. Ya kan? Ya. Nah di tengah-tengah hal yang membingungkan itu, nah tiba-tiba si bapak-bapak, kan ada bapak-bapak tuh di sampingnya Om Imran, itu dengan santai keluar bro. Ngalah lah. Kayak ngalah. Dengan santai, dengan muka yang tidak bingung, santai keluar dia. Terus akhirnya lift bisa tertutup. Sisa 1 orang tadi ya. Nah cewek itu turun, nyampe lantai bawah, ya kan. Terus liftnya kebuka, Om Imran keluar, terus si cewek itu juga keluar. Anda pasti berpikir setanya yang cewek kan? Bukan, tidak. Jadi tunggu dulu. Enggak, si cewek ini orang, ya kan. Terus ke minimarket, beli minuman, beli cemilan, oke. Masuk lagi ke apartemen, lobby. Habis ke lobby, ke lift dong. Yoi. Ditekan liftnya. Ditekan, masuk, ya kan, masuk. Terus begitu liftnya mau ketutup bro, Om Imran ini memutuskan untuk nggak jadi nutup liftnya, dibuka lagi. Karena apa? Om Imran itu melihat di lobby itu ada satpam bro, memutuskan untuk ada sesuatu yang mau diomongin Om Imran. Mau nanya, makanya nggak jadi masuk lift, keluar lagi. Ada satpam kan, Pak? Oh, iya Pak, gimana? Gini saya orang baru tinggal di lantai 15, terus satpamnya, oh tahu Pak, yang saya biasanya tahu Bapak pagi-pagi biasanya berangkat sama temannya. Oh ya gitu, belum sempat kenalan nih Pak saya gitu, Imran dan sebagainya gini. Setelah mereka ngobrol sebentar, nah akhirnya Om Imran tanya tentang kejadian di lantai 9 itu, yang liftnya tiba-tiba overload. Ini kok liftnya tiba-tiba overload padahal nggak ada orang yang masuk tuh, kenapa Pak ya, rusak apa gimana? Nah begitu Om Imran nanya gitu, ekspresi dari satpamnya itu kayak apa ya? Anda tahu nggak sih, kayak orang ketahuan, menyembunyikan sesuatu tapi terus ketahuan, ekspresinya kurang lebih kayak gitu. Tapi yang disembunyikan nggak ngerti apa. Ya kayak gitu. Aku harus jam apa nih? Nah, kayak gitu ya gitu. Kan.
Terus akhirnya si satpam itu dengan ekspresi yang begitu bilang, oh ya Pak emang rusak tapi nggak apa-apa kok, santai aja, dia bilang gitu. Emang kadang ada error Nah, atau apa mau saya temenin Pak naiknya? Oh nggak usah Mas gitu kan, terima kasih. Menurut saya naikin Pak. Waduh enggak ada. Terus akhirnya Om Imran naik kan dari lantai 1 tekan lantai 15, naik lagi bro sampai lantai 9 bro. Lift kebuka dan gak ada yang masuk, lagi lantai 9 sepi bro, gak ada yang tetap masuk di lantai 9. Terus coba nutup liftnya lagi, oh rusak kali gitu kan, nutup, pas ketutup jepring gitu kan, naik lagi dong. Yes. Nah pas di lantai 10 bro, itu liftnya kebuka dan emang ada orang yang mau naik. Nah pas orang baru ini masuk, tiba-tiba langsung overload gitu. Loh, oke. Ya dua orang ini bingung dong. Akhirnya si orang baru ini ngalah lah. Terus keluar lagi. Terus liftnya bisa ketutup. Kayak seolah-olah itu ya. Padahal kan Om Imran sendiri nih. Iya. Kayak seolah tuh Om Imran tuh sudah ada yang di samping kanan kirinya seolah-olah ya. Iya, seolah-olah sudah penuh. Cuman kayaknya kalau aku yang di situ nih, orang baru kayak aku yang orang baru mau masuk, terus tiba-tiba overload. Aku keluar. Aduh. Yang tak liatin pertama adalah kreseknya. Kreseknya? Kenapa tuh? Ini jangan-jangan di dalam ada palutor nih. Waduh, berat ya? Iya, ada palutor. Ya masih mending kalau dibuka isinya palutor yang berat. Oke. Coba kalau pas dibuka isinya adalah permasalahan rakyat, permasalahan bangsa. Itu lebih berat loh. Oke, siap. Iya kan? Yang 1. Terus akhirnya liftnya ketutup, terus naik lah. Nah, sampai lantai 15, terus Om Imran masuk ke unitnya, ya kan, ke unitnya. Oke, masuk, mau nonton bola, dan brengseknya Om Bagus ini ternyata ketiduran di sofa. Mau nonton bola jasnya begadang tapi malah ketiduran kan. Akhirnya Om Imran memutuskan untuk nonton sendiri dengan di sampingnya Om Bagus yang lagi tidur. Oke. Gak berselang lama nonton bola nih, ya kan? Tiba-tiba pintu unitnya ada yang ngetok. Tidit. Enggak ngetok. Ada ngetok. Bayangin aja di keheningan malam, tiba-tiba ada suara orang ngetok tepat di pintu unit Anda gitu kan. Siapa nih malam-malam? Nggak pesen apa-apa juga. Apa Pak Satpam ya? Kan habis diajak ngobrol tadi kan. Terus akhirnya Om Imran keluar. Pas ditengok tuh nggak ada siapa-siapa bro. Loh kok nggak ada siapa-siapa, nengok kanan nggak ada siapa-siapa. Nah pas nengok kiri bro, di ujung lorong yang kiri, di ujung banget ya, Om Imran itu melihat ada kepala anak kecil yang lagi ngintipin Om Imran dari ujung lorong itu. Jadi yang kelihatan tuh cuma setengah kepalanya doang, karena setengah kepalanya lagi dan badannya ketutupan sama tembok, paham ya? Nah, lagi ngintipin. Terus Om Imran tuh ngeliatin. Terus Om Imran coba neriakin, kenapa? Gitu. Tapi sambil senyum ya, Om Imran ya. Kenapa? Kan otomatis pikirannya Om Imran kan ya si anak kecil itu yang ngetokin pintu kan. Nah begitu pas Om Imran ngomong, "Woi kenapa?" Tiba-tiba yang ngintipin Om Imran itu gak cuma satu anak. Jadi tiba-tiba setelah Om Imran ngomong, "Woi kenapa?" Tiba-tiba ada kepala-kepala lain bro yang ngintipin. Mulai bermunculan. Ikut-ikut ngintip gitu. Iya, ikut-ikut ngintip. Dan semua anak kecil itu ketawain Om Imran. Nah, Om Imran yang tadinya ramah tuh jadinya kan marah dia kan. Woi, kalian ngapain sih malam-malam pada berisik? Saya panggilin satpam loh. Oh iya. Rese banget gitu kan. Segini. Terus akhirnya Om Imran memutuskan untuk tidak menggubrisnya dan Om Imran masuk lagi ke unitnya. Nonton bola tuh, nonton bola. Nah,
setelah babak pertama berakhir kan sponsor-sponsor tuh ya, kan? Iklan nggak ada. Om Imran itu ke kamar mandi, ya, pipis segala macem, ya kan. Nah pas di dalam kamar mandi itu bro, ya kan. Om Imran itu mendengar suara jedar. Terus Om Bagus juga bilang, aduh gitu. Om Bagus lagi tidur di sofa ya. Iya. Terus buru-buru Om Imran keluar. Terus akhirnya nanya, kenapa Gus? Om Imran itu mendapati Om Bagus itu sedang terjatuh ya kan, di bawah sofa itu. Dan kaki sofa itu patah. Iya. Oke. Terus akhirnya Om Imran bilang, ya tidur pakai di sofa lagi, tidur di kamar gitu loh, gitu kan. Tapi Om Imran juga ngerasa aneh, ini sofa kan baik-baik aja, harusnya dipakai tidur nggak masalah dong. Kok kakinya patah? Terus akhirnya Om Bagus ini menjelaskan kalau misalnya dia itu tadi ketiduran, ya kan? Yang janjinya mau nonton bola, sore ketiduran. Dan pas tidur itu Om Bagus ngimpi kayak rep-repan gitu loh. Rep-repannya ngimpinya itu ya di apartemen itu. Om Bagus sedang tidur, jadi Om Bagus sedang tidur di sofa, mimpinya juga lagi tidur di sofa. Oh, sama. Nah, sama mimpinya. Dan mimpi itu tuh kayak nyata banget. Ketika Om Bagus tidur, itu ada 6 anak kecil. Itu naik ke sofanya sambil ngejot-jotin sofanya gitu loh. Iya. Jut, sampai berdiri tuh anak-anak tuh. Dan Om Bagus kaget bukan main karena begitu ada 6 anak yang jonjotan di sofanya itu, tiba-tiba sofanya kan kakinya patah. Dan itu Om Bagus kaget kalau ternyata patah beneran. Ternyata dia tertidur. Padahal dia mimpi kan. Iya. Dan anak kecil itu pas bangun nggak ada, berarti kan mimpi dong, ya kan? Hal itulah yang buat Om Bagus itu ketakutan lah. Terus akhirnya tidak diteruskan nonton bolanya. Akhirnya itu, ya kan? Berdua itu tidur di kamar. By the way, mereka berdua tidur di kamar yang sama ya. Ya. Oke. Pintu ditutup, terus mereka tidur, lampu dimatikan, cerek. Mereka berdua tidur, tidak berselang lama. Om Imran itu mendengar suara ketukan pintu. Kali ini suara ketukan pintunya tidak berasal dari pintu unit, tapi pintu kamarnya. Ajay. Tahu nih arahnya kemana nih. Tahu nih. Dan sekarang suara ketukannya itu kayak diketok rame-rame gitu. Iya. Banyak orang nggak? Iya, kayak udah diketukin pintunya rame-rame dulu gitu ya. Iya kan? Iya. Terus apa namanya? Om Imran nggak berani ngebuka, ya kan? Karena kan gini, pikiran Om Imran kan masih anak kecil yang rese itu kan, anak-anak kecil yang rese itu kan. Yo. Tapi kok bisa masuk padahal itu pintu unit udah kekunci loh. Yo dong pasti. Iya kan. Nah, ketika pintu itu diketok-ketokin bro, tiba-tiba suara ketukan pintu itu hilang seketika. Sunyi langsung. Gak lama kemudian terdengar suara anak kecil rame banget lagi main di ruang tengah unitnya Om Imran itu. Suaranya? Iya. Anak kecil main dan mainnya ini tambah parah. Mainnya tuh bener-bener ngacak-ngacak, lempar-lempar vas ya. Ada beberapa suara pecahan kaca ya kan, makin parah kan. Om Imran itu membuka akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu kamarnya. Dan beneran bro, ruang tengahnya tuh udah sedikit berantakan. Oke. Dan ternyata Om Bagus juga dengar. Om Bagus juga ikut-ikutan keluar, tapi di belakangnya Om Imran ada apa nih? Terus Om Imran nyeritain singkat kan, nih gue denger ada suara gini, anak kecil gini. Gue sih tadi ngeliat anak kecil sih di ujung lorong unit kita kan. Dan lu tadi juga denger gak kalau pintu kamar kita diketokin sama siapa kan? Dikunci ini pintu unit kan. Maka dari itu ya kan. Nah, ada satu kejadian yang membuat akhirnya mereka berdua pindah. Pada saat mereka berdua sedang menganalisa apa sih yang terjadi, tiba-tiba Om Bagus
terlempar vas bunga tepat di dadanya. Terlempar sendiri entah dari mana, out of nowhere begitu. Itulah yang membuat Om Imran, Om Bagus kaget setengah mati dan malam itu kemasin barang-barang, cabut dari apartemen itu. Nah pas cabut dari apartemen itu kan ketemu Sapam lagi di lobby kan. Loh Pak mau kemana kok? Tapi liftnya nggak overload lagi ya? Nggak overload. Apa mungkin jangan-jangan mereka berdua lewat tangga darurat ya? Nggak tahu juga ya. Ada 15 mungkin jangan-jangan nekat kali mungkin ya. Iya. Terus ketemu satpam lagi. Terus satpamnya kan nanya, loh Pak mau kemana ini kok kok kayaknya buru-buru banget gitu kan. Tuh diceritain, ya Mas, saya tadi digangguin gini. Masnya ingat gak yang saya tadi cerita lantai 9, ya kan, kata Masnya kan rusak gitu kan. Dan ternyata diceritain tuh ada anak kecil begini. Terus akhirnya dengan berat hati mungkin ya, si satpamnya bilang, oh lantai 9 Pak ya. Ya mungkin itu penghuni lantai 9 Pak. Emang gitu anak-anaknya suka rese. Oh iya. Terus ditanya sama Om Imran, emang penghuni lantai 9 emang ada satu keluarga gitu ya? Iya Pak, tapi itu 3 tahun yang lalu. Berarti kan keluarga itu udah gak di sana dong. Dia makin bingung dong Om Imran dong. Ini apa yang terjadi tuh? Akhirnya diceritain lah. Pak kan mikirnya lu 3 tahun yang lalu di lantai 9. Apa mungkin pindah ke lantai yang lain? Ya mungkin gitu. Tapi ternyata dijelaskan sama satpamnya. Ternyata 3 tahun yang lalu itu ada satu keluarga bro. Satu keluarga dan 6 orang anaknya yang tinggal di lantai 9. Ya kan? Ya. Dan ke-6 anaknya itu bro, secara misterius itu meninggal bro. Meninggal 6-6-nya keracunan mungkin ya. Dalam jangka waktu 6-6-nya meninggal dalam jangka waktu hanya 2 tahun saja. Berarti dalam 1 tahun 3 anaknya meninggal. Bisa jadi 4-2, bisa jadi 5-1. Iya kan, tapi kan 2 tahun 6 anak yang meninggal tuh itu kan banyak loh bro. Banyak. Dan meninggalnya si anak-anak dari keluarga itu tuh diketahui oleh beberapa orang di apartemen itu gitu kan. Karena memang ada ada pengumumannya lah. Tapi si satpam itu dan juga beberapa orang yang tinggal di apartemen itu tidak pernah menjumpai proses pemakaman dari anak-anaknya itu. Jangankan proses pemakaman ya, proses keluarnya jasad anak itu, ya kan? Keluar dari kamar mereka itu, mereka tuh sama sekali tidak mendapati itu, bro. Bahkan nggak ada yang tahu, bro, kuburan anak-anak itu di mana. Dan itu ke-6-6-nya loh. Dan singkat cerita setelah semua anaknya meninggal, ya keluarga itu sudah tidak menempati apartemen itu. Dan sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana kuburan dari ke-6 anak-anak kecil itu. Dan bisa dipastikan bahwa anak kecil yang mengganggu Om Imran sama Om Bagus adalah ya jelmaan dari ke-6 anak-anak kecil itu. Dan yang aneh adalah ya anak-anak kecil itu kan meninggal di kamarnya kan, di unitnya kan. Dan penghuni apartemen itu sama sekali tidak melihat proses keluarnya jasad dari kamar itu menuju pemakaman, bro. Gak pernah ada yang melihat itu. Nah, ditaruh di mana tuh mayatnya kan gitu. Masih menjadi misterinya tuh di sebelah sana. Dan itulah cerita yang dialami oleh Om Imran, Om Bagus di tahun 2018. Di Cengkareng tuh. Bisa ya. Misteri. Siapa tahu ada yang tahu, komen aja di bawah bro. Kalau ada tahu mungkin ada cerita yang sama, pernah mengalami hal yang sama di apartemen yang sama, mungkin bisa diceritakan. Jadi terima kasih untuk Jenggotan Podcast di episode kali ini. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya.